Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anita Pranawintias, mahasiswi Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan PSDKU Kediri, kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Peternakan. Berita yang akan saya bahas berjudul Peternakan Sapi di Tengah Jakarta, Puluhan Limbah Tak Tertangani, yang ditulis oleh Reinhard Christian Bonaino Pardede dan diterbitkan oleh Kompas. Pertama, saya akan mereview kasus yang telah saya pilih. Permasalahan limbah kotoran hewan yang marak terjadi di Jakarta telah merugikan warga yang berada di sekitar peternakan sejak tahun 2002. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang memadai terkait dengan pengolahan limbah hewan ternak serta persyaratan peternakan di tengah kota. Limbah kotoran hewan yang mengalir ke selokan warga menyumbat saluran air sehingga air yang masuk ke rumah warga tidak higienis. Telah ditemukan solusi dari hasil mediasi bersama pihak kelurahan dengan memperlebar saluran air, akan tetapi solusi ini hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Pemerintah selalu mengimbau peternak untuk mengolah limbah peternakan dengan baik, seperti memisahkan limbah cairan seperti sisa air mandi hewan dan limbah padat seperti kotoran hewan. Terdapat solusi lain dari warga seperti menampung kotoran untuk dibawa ke tempat pembuangan lain atau dibuat pupuk, serta menyesuaikan jumlah sapi yang diternak dengan luas lahan yang dimiliki oleh peternak. Karena banyak peternak yang jumlah ternaknya melebihi kapasitas lahan sehingga kotoran yang ditampung terlalu banyak dan meluber ke saluran umum. Sejauh ini, pemerintah juga belum memiliki aturan tegas mengenai larangan membuang limbah kotoran hewan ke saluran umum, sehingga solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan efisien adalah mendesak pemerintah untuk memberlakukan peraturan seperti menentang pembuangan limbah kotoran hewan di saluran umum, adanya pengaturan yang spesifik untuk ukuran bak penampung kotoran, jumlah ternak tidak boleh melebihi kapasitas lahan yang ada, serta memperketat peraturan pembuangan limbah untuk peternakan yang ada di dekat pemukiman. Banyak warga yang merasa terganggu dengan adanya limbah kotoran hewan yang mengancam kesehatan, serta tidak adanya inisiatif penyelesaian dari pemerintah daerah dapat memicu masalah seperti tuntutan dari warga sekitar untuk menutup peternakan yang ada dan masalah lainnya. Adanya teori sosiologi yang dikemukakan oleh Auguste Comte bahwa gejala-gejala sosial dalam hidup bermasyarakat berdasarkan analisis logika yang rasional dan ilmiah dapat dikenali serta harus diantisipasi kemungkinan terburuknya sebelum benar-benar terjadi. Permasalahan kotoran limbah hewan dapat memicu warga untuk mencari solusi lain tanpa menunggu keputusan dari pemerintah yang telah ditunggu sejak lama. Kemungkinan terburuk ini dapat terjadi kapan saja sehingga perlu adanya solusi dari pemerintahan seperti memberlakukan peraturan tentang pembuangan limbah kotoran hewan. Dan protes dari salah satu warga di sekitar peternakan dapat dijadikan landasan untuk memahami pemikiran warga sehingga dapat menemukan pemikiran suatu populasi atau warga lain di sekitarnya. Hal ini didasarkan oleh teori sosiologi George Simmel yang berpendapat bahwa pemikiran salah satu individu terhadap suatu masalah kemungkinan besar sama dengan pemikiran individu lainnya di suatu populasi. Pemikiran ini dapat ditemukan dari pengamatan pada interaksi antar individu. Melalui interaksi antara warga dengan kelurahan yang membicarakan solusi sementara untuk menangani limbah kotoran, berarti tidak hanya satu warga yang merasa terganggu oleh limbah tersebut. Pada kasus ini, setiap pelaku interaksi saling berhubungan dan memiliki bentuk interaksi sosial tersendiri. Hubungan antar pelaku interaksi dapat digambarkan dengan bagan heliks sebagai berikut. Pada bagan heliks sebelumnya, terdapat banyak pelaku interaksi yang berhubungan dengan kasus buruknya pengolahan limbah kotoran ternak di Jakarta. Dari banyaknya pelaku interaksi, terdapat banyak variasi interaksi yang terjadi antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Berdasarkan teori Gilin and Gilin, bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi pada suatu kasus dapat dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang pihak-pihak yang berinteraksi pada kasus ini serta bentuk interaksinya. Yang pertama adalah bentuk interaksi antara pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air atau SDA, dan Dinas Lingkungan Hidup yang berupa asosiatif berperan sebagai cooperation. Karena keempat kelompok ini menjadi kombinasi untuk mencapai penyelesaian masalah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air mencari informasi tentang permasalahan yang terjadi
kemudian berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta sebelum membahas solusi dengan pemerintah. Kemudian terdapat bentuk interaksi antara Dinas Sumber Daya Air atau SDA dan Dinas Lingkungan Hidup, berupa asosiatif yang berperan menjadi akomodasi karena Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama untuk menstabilkan kasus yang ada. Dinas Lingkungan Hidup memberi solusi untuk membuat limbah kotoran hewan dibuang ke tempat yang semestinya, sehingga masyarakat sekitar merasa nyaman, serta Dinas Sumber Daya Air melakukan pengecekan kualitas air secara berkala untuk menjaga kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, kedua dinas ini juga berperan sebagai pihak ketiga antara peternakan dan warga, sehingga terdapat bentuk interaksi conciliation karena keduanya dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu seperti kualitas air serta kondisi lingkungan di masyarakat. Kemudian terdapat bentuk interaksi antara kelurahan, peternakan, dan warga yang memiliki dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah interaksi asosiatif antara kelurahan, peternakan, dan warga berupa arbitration karena kelurahan memberikan solusi kepada warga untuk memperluas saluran air agar tidak jadi sendatan akibat limbah kotoran hewan. Namun solusi ini hanya bertahan dalam jangka waktu yang cukup pendek sehingga tidak dapat mengatasi kesulitan warga. Kemudian disosiatif. Interaksi disosiatif antara peternakan dan warga berupa contravention karena warga sudah terlalu lama menunggu solusi dari peternakan, seperti mengalihkan pembuangan limbah ke tempat lain atau membuat bak untuk menampung kotoran yang tidak kunjung dilakukan oleh peternakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kemudian terdapat bentuk interaksi antara Pemprov DKI Jakarta dan warga berupa disosiatif contravention karena kurangnya respon dari Pemprov membuat warga merasa Pemprov tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Warga mengharapkan Pemprov dapat mengeluarkan peraturan berupa larangan membuang limbah kotoran hewan di saluran umum, serta mengimbau peternak di Jakarta untuk beternak sesuai dengan kapasitas lahannya. Bentuk interaksi antara wartawan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, warga, dan peternakan berupa wartawan sebagai channel yang mengumpulkan informasi dari suatu kasus dari pelaku sebagai source atau narasumber agar kasus yang terjadi dapat diketahui oleh receiver atau pembaca berita. Pada kasus ini terdapat beberapa aspek sosiologi, salah satunya adalah cultural universal. Unsur-unsur kultural universal yang terdapat pada kasus ini adalah sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, serta sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur yang pertama adalah sistem pengetahuan yang didefinisikan sebagai pemberian informasi atau ilmu baru yang dapat diterapkan oleh individu atau kelompok lain untuk perkembangan peralatan hidup. Unsur sistem pengetahuan pada kasus ini adalah adanya penetapan dari pemerintah atau instansi terkait tentang ukuran bak pembuangan kotoran ternak yang harus digunakan oleh peternakan untuk mengurangi aliran kotoran ke saluran air warga sekitar. Hal ini memberi ilmu baru kepada peternak yang selama ini tidak mengetahui ukuran bak yang tepat, serta secara tidak langsung memperbaiki masalah yang terjadi pada kasus ini jika peternak menerapkan dengan baik. Unsur kultural universal yang kedua adalah sistem bahasa yang didefinisikan sebagai sarana bagi pelaku sosial untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dalam berinteraksi atau berhubungan dengan individu atau kelompok pelaku sosial lainnya. Unsur sistem bahasa pada kasus ini adalah terdapat komunikasi antara banyak pihak, meliputi warga dengan peternak, ketua RT dengan warga, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dinas terkait dengan pemerintahan provinsi, serta wartawan Kompas dengan narasumber seperti warga, peternak, dan kepala dinas. Dalam interaksi ini tentunya terdapat lebih dari 2 pelaku sosial yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Namun untuk memperjelas proses wawancara digunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh semua orang. Unsur kultural universal yang ketiga adalah sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau biasa disebut dengan aktivitas ekonomi karena hasil akhir dari kegiatan ini mempengaruhi ekonomi masyarakat. Unsur sistem ekonomi pada kasus ini adalah mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh suatu masyarakat adalah beternak, di mana peternakan ini bermasalah dalam sistem pengolahan limbah kotoran ternaknya yang mengganggu saluran air warga sehingga mengakibatkan banyak kerugian seperti kualitas air yang buruk.
Unsur kultural universal yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi peralatan hidup yang didefinisikan sebagai peralatan yang dibuat atau digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatan seperti bekerja dan hal lain yang dapat mempertahankan hidupnya. Unsur sistem peralatan hidup pada kasus ini adalah peralatan yang dibutuhkan oleh peternak untuk mencegah kotoran terbuang ke saluran air masyarakat adalah bak penampung kotoran. Selain itu, dibutuhkan alat atau teknologi untuk mengolah kotoran menjadi benda yang lebih berguna seperti pupuk dan biogas. Selain kultural universal, terdapat aspek sosiologi lain yaitu strata sosial yang berisi tentang posisi masing-masing pihak yang berinteraksi. Yang pertama adalah strata sosial dari pemerintah dan instansi yang terkait. Pemerintah dan instansi atau lembaga yang terkait pada kasus minimnya peraturan pembuangan limbah kotoran hewan ternak mendapati posisi strata teratas. Hal ini dikarenakan pada kasus ini peran pemerintah sangat penting karena jika pemerintah turun tangan dengan membuat peraturan tertentu, maka kasus ini dapat diselesaikan. Lembaga di bawah pemerintahan ikut serta dalam mengatasi masalah ini, namun hanya sebatas melakukan pencegahan sehingga kasus ini dapat terulang lagi dalam waktu dekat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai posisi tertinggi pada strata sosial harus membantu menyelesaikan kasus limbah kotoran sapi yang tidak dibuang dengan semestinya. Kemudian peternak dan ketua RT menempati posisi strata menengah. Hal ini dikarenakan pada kasus ini peternak dan ketua RT memiliki kedudukan yang hampir sama. Ketua RT menerima keluhan dari warga dan menyampaikannya kepada peternak dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga ketua RT memiliki peran yang cukup penting. Pada kasus ini peternak merupakan sumber masalah karena tidak dapat mengolah limbah kotoran ternak dari peternakannya dengan baik dan membuang limbah dengan sembarangan. Ditinjau dari kasus yang tidak selesai selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan bahwa peternak memiliki posisi yang cukup tinggi sehingga tidak ada kelompok di bawahnya yang dapat menghentikan kasus ini. Yang terakhir adalah masyarakat sekitar yang menempati posisi strata terendah. Hal ini dikarenakan pada kasus ini masyarakat di sekitar peternakan berperan sebagai korban dan tidak dapat menyelesaikan kasus ini tanpa bantuan kelompok strata atas seperti ketua RT, lembaga, atau dinas dan pemerintahan. Status dan role masing-masing pihak yang berinteraksi. Pertama adalah pemerintah. Status pemerintah pada kasus ini adalah assigned status. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dalam kasus minimnya peraturan pembuangan limbah kotoran hewan ternak di Jakarta dan berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga hak masyarakat untuk hidup di tempat yang layak. Kemudian lembaga atau instansi terkait. Status lembaga pada kasus ini adalah assigned status. Lembaga berperan sebagai kelompok yang menyampaikan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah serta membantu masyarakat mencegah masalah untuk jangka waktu tertentu sebelum pemerintah membuat peraturan baru. Yang ketiga adalah peternak. Status peternak pada kasus ini adalah achieved status. Peternak berperan sebagai pelaku atau sumber masalah dalam kasus ini dengan membuang limbah kotoran ternak sembarangan ke saluran air sehingga masyarakat mengalami kerugian. Dalam kasus minimnya peraturan pembuangan limbah kotoran hewan ternak yang terjadi di Jakarta, terdapat social mobility yang dapat terjadi jika masalah tidak terselesaikan. Jika limbah kotoran hewan ternak milik peternak tetap mengganggu saluran air warga sekitar, kemungkinan besar warga sekitar akan menuntut peternak sehingga terjadi penurunan strata secara vertikal atau social sinking karena peternakan kemungkinan besar akan ditutup dan peternak berada di strata yang setara dengan masyarakat sekitar. Menurut saya kasus ini dapat diselesaikan dengan satu aspek sosiologi, yaitu dengan aspek kultural universal. Unsur kultural universal yang digunakan adalah yang pertama sistem pengetahuan, di mana kurangnya pengetahuan dari peternak tentang pembuangan limbah kotoran serta efek sampingnya terhadap masyarakat sekitar menjadi masalah utama pada kasus ini. Peternak cenderung memikirkan kepentingannya sendiri sehingga enggan melakukan pembuangan limbah kotoran dengan tepat. Pada kasus ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya melakukan edukasi kepada peternak untuk menggunakan alat penampung limbah kotoran ternak
dan cara mengolahnya menjadi pupuk serta membuat dan memperketat peraturan tentang pembuangan limbah kotoran ternak ke saluran air supaya peternak tidak lepas tanggung jawab atas limbah peternakannya. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Pada kasus ini, ekonomi menjadi permasalahan peternak dalam mengatasi aliran limbah kotoran ternak ke saluran air. Salah satunya karena biaya pembuatan tempat penampungan limbah yang tidak sesuai dengan ukuran cukup besar, serta pengolahan limbah menjadi biogas membutuhkan biaya yang besar, sehingga peternak tidak bisa menerapkan itu. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memberi bantuan seperti pemberian alat untuk membuat biogas supaya peternak dapat mengolah limbah dengan baik, serta memberikan ukuran bak penampungan limbah yang tepat supaya peternak tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan bak penampungan dan menghemat biaya. Yang ketiga adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Dalam kasus ini, teknologi dan ekonomi saling berhubungan karena teknologi yang maju harus diimbangi dengan ekonomi yang stabil. Misalnya pada pengolahan limbah kotoran ternak menjadi biogas dibutuhkan listrik yang cukup besar sehingga peternak harus mengeluarkan biaya yang cukup besar selama proses pembuatannya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan inisiatif pengolahan limbah kotoran ternak lainnya yang lebih hemat biaya namun tetap dapat mengurangi jumlah limbah yang ada, seperti pembuatan pupuk kompos yang cukup mudah dibuat serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, peternak dapat menjual atau menggunakan pupuk tersebut. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.